Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat K. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa menjalankan ibadah puasa sampai hari ini ya Sobat. Mudah-mudahan segala ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dakwah milenial kembali hadir menemani Anda ngabuburit ya di jam-jam sore hari sampai nanti menjelang berbuka puasa. Kali ini saya Yunik Elsa dan juga Ustadz Hutri dari Majelis Gaul akan membawakan salah satu tema yang menarik loh Sobat K, Ramadan Healing Spiritual. Kalau kita tahu ya Ustadz Hutri, Ramadan itu adalah waktu untuk memperbanyak ibadah. Tapi ternyata Sobat, Ramadan itu bukan cuma sekedar waktu untuk beribadah, tapi juga waktu untuk healing, self healing nih Sobat K. Nah kalau anak muda ya Ustadz Hutri ngomongin healing, pasti kepikirannya itu jalan-jalan ke hutan, jalan-jalan lihat gunung, lihat pantai, atau belanja biasanya kalau cewek-cewek nih. Tapi mungkin healing di momen Ramadan itu berbeda ya Sobat K. Nah itu dia yang akan kita ketahui seperti apa sih healing pada saat momen Ramadan seperti saat ini. Ustadz Hutri, saya pengen sapa dulu Ustadz Hutri, kabarnya bagaimana? Alhamdulillah sehat, semangat. Alhamdulillah. Iya benar Ustadz. Mudah-mudahan selalu sehat Ustadz Hutri. Jadi Amin. Bisa terus memberikan ilmu untuk kita ya Sobat K. Amin. Sobat K yang mengamini juga demikian. Amin. Gitu. Itulah indahnya saling mendoakan dalam Islam. Yang mendoakan maupun yang didoakan itu malaikat itu udah kasih kode wa alaika bimisli, dan untukmu yang semisalnya gitu. Oke, amin ya robbal alamin ya Sobat K. Ustadz Hutri, gimana nih maksudnya healing di momen Ramadan? Nah ini healingnya juga healing spiritual, lebih dalam lagi nih Sobat K healingnya. Silakan Ustadz Hutri. Karena lebih dalam jarang diminati. Waduh. Apalagi anak zaman sekarang. Baik. Yang pertama gini, kan para ulama kita tuh ngasih pakem ya, ngasih rumusan dalam bahasa sesuatu itu at-ta'rif qabla taklif. Sesuatu itu ditakrif dulu, sesuatu itu didefinisikan dulu, baru kemudian diturunkan turunan hukumnya dan sebagainya, dijabarkan dan sebagainya. Nah, yuk kita cek dulu what is the meaning of healing gitu. Healing. Karena ini adalah satu bahasa yang tidak dari Madura. Tidak dari Jawa juga. Tidak dari Jawa tapi dari bahasa Inggris. Karena makanya kita harus mengupasnya dari ilmu bahasa Inggris. Iya. Dalam buku Ensiklopedia Britannica, healing itu kan dari dua kata ya. Akar katanya itu heal. Escape from the stress. Jadi heal itu sesuatu itu lagi tertekan nih, lagi ada tekanan. Nah, dia itu ingin melepas tekanan itu heal gitu. Nah, ing-nya itu kan bagian dari continuous tense, artinya by process. Nah, healing berarti proses melepaskan tekanan, stres, beban hidup dan sebagainya. Gitu. Apa cocok nih apalagi teman-teman sobat kini kayaknya orang-orang yang punya banyak beban hidup tapi gak pernah dirasakan. Wales aja. Justru beban hidup itu semakin dia gak dirasakan, semakin dia dihindari, semakin dia disembunyi dari beban hidup yang nyata, itu semakin numpuk. Semakin numpuk bebannya. Semakin numpuk dan biasanya semakin memicu depresi, stres ya Ustadz. Hanya menunda aja. Nah, jadi lari dari masalah itu hanya menunda, tidak menuntaskannya. Nah, maka dari itu perlu sekiranya itu kita itu mengetahui healing yang lebih esensial, healing yang lebih pas gitu untuk mensolusi kehidupan kita. Jadi itu ya healing itu kan ingin proses lepas dari tekanan yang ada di dalam hidup. Iyalah, innal insana khuliqa halu'a. Innal insana fi kabad juga dalam ayat yang lainnya. Manusia itu diciptakan dalam keadaan sibuk. Penuh ujian, penuh proses dalam hidupnya dan sebagainya. Apa coba di muka bumi ini orang yang tidak sibuk? Coba jelaskan kepada saya siapa orang yang gak sibuk. Ada temen aneh itu mager terus dan sebagainya. Hakikatnya orang mager itu dia sibuk dalam kemagerannya. Betul, sibuk scrolling, sibuk rebahan, itu tetap sibuk ya Ustadz ya namanya. Tidur pun orang yang tidur dia sibuk dalam tidurnya. Betul. Dan sebagainya. Artinya apa? Semua manusia itu pasti sibuk, pasti punya tekanan, pasti punya tanggung jawab. Iya. Ada sih yang Rufi Al-Qalami diangkat pena dan memang tidak dianggap sibuk. Siapa? Orang
abnormal atau undernormal mungkin ya, kayak yang sudah istilahnya sakit jiwa dan sebagainya, gila. Nah itu yang kemudian dianggap nggak sibuk lagi dan sebagainya. Nah ngomong-ngomong soal healing ini, faktanya kita lihat hari ini orang-orang zaman sekarang itu lagi ngetren nih masalah healing nih. Betul. Ya. Kita tahu beban hidup zaman-zaman ini semakin berat ya. Betul, dalam Ustadz. dimensi apapun. Ya, ada yang mungkin berat di finansial, ada yang finansial gampang anak sultan, tapi berat di perasaan, di percintaan, Ustadz. Iya. Ada juga yang berat di keluarga dan sebagainya. Beban begitu berat, beban begitu semakin ganas juga dan sebagainya. Maka akhirnya orang-orang zaman sekarang mencari pelampiasan agar lepas dari tekanan yang berat dalam hidupnya itu dengan cara healing tadi. Itu. Nah, ada penelitian generasi milenial dan Gen Z itu secara iklim naturally dia itu punya kecenderungan, siapapun dia, orangnya kayak gimana pun sebagainya, sekalipun kalangan modernis. Itu punya kecenderungan back to nature, kembali ke alam. Betul. Itu sudah sifat bawaan orang-orang milenial dan Gen Z, seakan-akan demikian. Isu-isu lingkungan terkait dengan sesuatu yang eco ya. ECO, maksudnya sesuatu yang kembali ke lingkungan, kembali hijau, kembali segar. Itu dicintai oleh orang-orang milenial dan Gen Z. Itu penelitian yang faktual hari ini kita ada. Nah, sehingga healingnya orang-orang zaman sekarang, makanya tadi ketika ngomong healing nyambungnya langsung ke gunung, ke pantai, ke mana dan sebagainya. Nah, itu nyambung antara beban hidup yang semakin berat, nilai-nilai spiritualitas yang semakin kering, ditambah dengan kecenderungan orang-orang milenial dan Gen Z yang back to nature. Nah, mungkin karena banyak dicekoki informasi terkait dengan pemanasan global, terus kemudian lingkungan yang terancam, sehingga orang-orang zaman sekarang cenderung kecondongannya itu pada back to nature. Back to nature. Nah, akhirnya orang-orang menganggap healing itu ya ke pantai, ke gunung, mendaki, sampai ada ekstrakurikuler khususnya itu ya. Iya benar. Pecinta alam. Terus kemudian banyak hal lah yang kemudian itu perkatannya dengan alam dan sebagainya. Itu tidak salah dan itu betul bagian dari healing. Itu betul. Tapi kita kadang lupa nih, ternyata ada healing yang itu udah inherent melekat di dalam tubuh kita, diri kita, tanpa kita pergi kemana-mana. Nah, itu tanpa kita pergi kemana-mana. Itu yang kita lupa. Jadi saya pun pribadi juga suka. Bahkan acara-acara dakwah, kegiatan-kegiatan kajian kita bikin sengaja di pantai, di dataran tinggi yang kelihatan ijo-ijo kota ya, yang kelihatan sky view gitu ya, dan sebagainya. Sengaja kita pilih seperti itu. Tapi kita perlu sadari juga bahwa ternyata healing itu ada yang sifatnya inherent. Dalam diri kita itu udah ada, namanya gharizatut tadayyun, naluri beragama, naluri untuk mentakdiskan sesuatu, naluri yang kalau kita itu udah nggak kuat, kita itu udah kayak merasa lemah. Kalau masih kuat nih biasanya agak gaya gitu ya, agak sombong masih. Tapi kalau udah kadung kepepet ke pojok dan sulit dalam kehidupan, itu kita punya kecenderungan mentakdiskan sesuatu, menyandarkan kepada zat yang kita pandang lebih besar, lebih agung daripada diri kita. Ini semua agama sama. Islam jelas mengenalkan kepada kita zat yang lebih agung, lebih besar dan maha kuat, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala macam sifat-sifatnya. Nah, ada juga orang yang menganggap kayaknya ini wibu lebih agung, sehingga dia menyandarkan, bener, dia itu menyandarkan segala keluh kesahnya dengan berdekat-dekat, menyandar-nyandar pada wibu, atau uang yang agung itu, yang kuat, sehingga dia demikian dan sebagainya. Nah, Islam mengajarkan kepada kita zat yang patut untuk disalurkan, wijdan itu rasa keagungan, rasa kita itu perlu nyandar, rasa kita itu perlu butuh banget kepada zat yang lebih kuat di luar diri kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi rasa itu, naluri itu, gharizatut tadayyun itu inherent. Nah, oleh sebab itu diperkenalkanlah kemudian istilah spiritual healing gitu. Healing yang sifatnya itu lebih kepada semangat inherent di dalam diri kita. Nah, sebenarnya ini konsep ini dominan di India, yang itu dominannya Hindu gitu lah. Tapi sebenarnya Islam itu punya gitu loh. Islam itu ada. Cuman pembahasan dan teorinya aja dari segi teori modern yang mungkin belum diklik-klikkan. Tapi sebenarnya itu alal hakikoh, realitanya factually itu ada dalam Islam. Di antaranya adalah puasa Ramadan.
Nah, ini bagian dari spiritual healing yang sifatnya inherent, tanpa perlu kita pergi ke gunung, tanpa perlu kita pergi ke pantai dan sebagainya. Kita itu pada hakikatnya sedang heal, sedang melepaskan beban-beban, pikiran-pikiran, traumatik, toksik yang selama ini sedang menghantui diri kita akibat melaksanakan kehidupan yang begitu hedon lah hari ini gitu. Betul. Nah ini pasti timbul banyak pertanyaan nih Ustadz dari Sobat K. Kok bisa sih puasa itu menimbulkan spiritual healing? Kok bisa? Karena kok bisa jika syarat-syaratnya terpenuhi? Oh gitu ya. Kalau Sobat enggak K. gitu bukan malah spiritual healing. Bukan malah spiritual healing, tapi apa tuh Ustadz? Pada curhat semua. Kapan buka nih? Kapan buka? Kok lama ini? Ada apa dengan Ramadan tahun ini? Kok semakin panas dan sebagainya? Maksudnya hawanya ya. Iya. Hawanya semakin panas dan sebagainya. Jadi tempat komplain malah. Nah, berarti ada pemaknaan yang kurang. Bukan puasanya yang salah, tapi pemaknaan kita terhadap ibadah puasa yang perlu lebih dijernihkan lagi begitu. Nah itu ya Sobat K, saya tahu pasti Anda butuh penjelasan lebih nih mengenai spiritual healing yang ada di Islam. Tadi sudah disebutkan sebenarnya puasa itu adalah spiritual healing loh Sobat K. Apakah Anda setuju? Apakah Anda sudah merasakannya gitu kan? Selama ini sudah berpuasa kan ya Ustadz? Apakah sudah merasakan ketika berpuasa itu stresnya jadi lepas, dirinya jadi lebih tenang atau seperti apa? Atau malah yang diukur lepas apa enggaknya itu BB. Berat badan ya, akhirnya. jadi yang diukur physically materi lagi, secara bukan spiritual batin ya Ustadz. Jangankan ngerasa, dihitung aja enggak masuk hitungan, Ini PR untuk manusia zaman sekarang nih, PR untuk kita semua hari ini. Oke Sobat K, kita akan bertemu kembali ya pada segmen berikutnya. Ustadz Tutri akan menjelaskan lebih dalam lagi spiritual healing dalam Islam itu seperti apa sih, contoh-contohnya bagaimana dan caranya kita meraih spiritual healing itu Ustadz. Nanti ya Sobat K, tetap bersama dakwah milenial. Kali ini bersama saya Yunik Elsa dan juga Ustadz Tutri dari Majelis Gaul. Masih dalam dakwah milenial bersama saya Yunik Elsa dan juga Ustadz Tutri, founder Majelis Gaul. Sobat K, kita masih nih membahas tentang Ramadan, healing spiritual. Momen Ramadan ini adalah momen yang tepat untuk kita bisa healing. Healing gak harus jalan-jalan, gak harus nonton bioskop atau belanja Sobat K, karena Islam pun punya cara tersendiri untuk healing kepada seluruh umatnya. Nah sekarang kita akan cari tahu ya lewat Ustadz Tutri, healing spiritual dalam Islam itu seperti apa sih Ustadz? Silakan. Baik, sebagaimana tadi definisi healing udah kita kupas, udah kita bahas, yaitu proses kita ingin melepaskan diri kita ini dari beban-beban hidup yang udah melanda selama ini dan sebagainya. Nah, Islam itu hadir membawa as-salam. Makanya kan viral lagu itu yang hadahu dinas salam abatahiyah dan terusnya. Iya. Nanti tinggal bisa diputar di tangga lagu atau list terdekat itu ya. Nah, Islam itu adalah agama ketenangan, agama kedamaian, agama yang memberikan rasa nyaman bagi para pemeluknya, bahkan pada yang bukan pemeluknya. Gitu. Nah, maka Islam punya banget tuh mekanisme spiritual healing. Di antaranya adalah puasa. Kenapa puasa dikatakan spiritual healing? Di dalam Al-Quran terkait dengan ayat wajibnya puasa itu sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Apabila kalian lihat bulan itu, ya ini bulan Ramadan maksudnya, maka berpuasalah. Nah, waman kana maridun dan seterusnya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki untuk kalian umat manusia, terutama yang menjalankan puasanya ini, yusra, kemudahan, kenyamanan, wala yuridu bikumul usra, tidak menghendaki kesulitan atau kesusahan dan sebagainya. Berarti gini. Kesusahan atau ketidakenakan yang kita rasakan selama puasa during fasting itu adalah dari point of view hawa nafsu kita. Sementara dari point of view-nya Allah, puasa itu justru melegakan. Bayangkan yang sebelumnya kita itu selalu mikir nanti makan apa, makan siangnya apa, menunya kemana. Itu kalau yang ada duit. Kalau nggak ada duit, waduh nanti ada nggak jatah untuk makan? Apalagi anak kos-kosan nih biasanya nih, yang sate, soto, rendang semuanya itu berwujud mie instan dan sebagainya. Yang punya duit pun juga bingung. Banyak gitu misalkan sultan pengen gitu, ini, gampang. pengen itu Jadi ya Ustadz. tadi rendang, lemak-lemak, kalori udah. Sekarang yang belum kayaknya yang herbal deh dan sebagainya. Aduh pusing gitu.
pusing dan secara nggak sengaja meskipun itu enak ya dari segi lidah, dari segi lambung kita, tapi itu membebani hidup dan pikiran kita. Oke. Puasa membantu menguranginya dan melatihnya, paling nggak melatih diri kita selama 1 bulan ini untuk udah deh mending sahur, lalu kemudian berbuka dan sebagainya gitu. Itu lebih melatih diri kita untuk nggak mikir makan siang, makan pagi, makan siang dan seterusnya gitu. Dari sisi itu healingnya ya Ustadz ya. Salah satu. Baru satu. Sabar. Masih baru satu. Jadi beban pikiran kita itu berkurang. Berkurang sehingga kita tidak menjadi makhluk pemburu makanan saja. Betul. Karena kalau sekedar itu ya singa, harimau, macan itu juga sama gitu. Tapi kita manusia, nilai kemanusiaan kita lebih terasah. Iya. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan ayat ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati itu menjadi tenang. Ingat, sesuatu itu akan takluk, akan manut jika dihandle oleh ownernya langsung, oleh pemiliknya, oleh masternya, oleh ahlinya. Kuda, itu kalau yang mengendarai orang nggak ahli, itu stres kudanya itu akan mencak-mencak gitu. Tapi di tangan ahlinya, kuda itu akan manut, nurut gitu. HP kita, di tangan yang bukan pemiliknya, susah buka passwordnya, susah program-programnya kayak gimana, di mana menunya dan sebagainya. Tapi di tangan pemiliknya, passwordnya cukup 1 sidik jari, cepat dan sebagainya, cepat gitu. Nah, hati kita di tangan orang lain, di tangan mantan, di tangan calon atau di tangan siapapun lah makhluk, susah ngekliknya itu susah. Mungkin sempat nyaman, tapi sempat kecewa, tapi sempat aduh dan sebagainya. Tapi di tangan pemiliknya, ala bidzikrillahi. Hanya dengan mengingat Allah, tatmainnul qulub, hati itu menjadi mutmainnah, menjadi tenang, menjadi tunduk, menjadi nyaman dan sebagainya. Nah, puasa ini apa dimensinya kalau enggak ingat Allah? Bahkan dikatakan dalam satu hadis itu fa innahu li. Sungguhnya puasa itu untukku. Untukku itu maksudnya apa? Private. Itu ibadah private. Bayangkan. Puasa ini adalah ibadah, dimensi ibadah yang kita itu bisa aja bohong sama orang gitu, bilangnya oh ya saya puasa, tapi kemudian artinya apa, gak nampak secara fisik. Kalau sholat, orang sholat kelihatan badannya, gerakan fisiknya kelihatan. Kalau puasa orang gak ngaku pun atau orang bohong pun masih bisa. Nah, maka ini privasi yang sangat khusus dengan Tuhan gitu. Nah, sehingga di tengah privasi itulah kita merasakan tatmainnul qulub, ketenangan jiwa gitu. Selain tadi dari beban pikiran menjadi semakin pelong karena udah make it simple, sahur sama buka udah gitu aja. Tapi nggak tahu ya, kena orang Indonesia sahurnya ribet, bukanya tambah ribet lagi. Bukanya gitu. Ribet ya Ustadz ya, abis makan nasi. Mencatat jumlah transaksi makanan dan minuman itu 3 kali lipat daripada bulan biasanya. Harganya malah mahal. Bener. Permintaan dan stok semakin gila. Ini melampaui hukum ekonomi pasar nih. Iya Ustadz. Karena biasanya kalau habis makan nasi, pertama itu takjil, terus nasi, terus gorengan dan lain-lain. Berdasarkan hadis itu harus kurma. Waduh. Ya, kurmanya 3. Akhirnya beli kurma. Biar praktis dibungkus pakai klip-klip itu. Waduh, tambah. Macam-macam ya akhirnya. Tapi yang didapatkan dari puasa ya Sobat K, kalau kita bicara tentang healing itu adalah ketenangan jiwa ya Ustadz. Betul. Ya. Dan privasi kita dengan Tuhan. Benar. Gitu. Itu kalau dari puasa Ustadz. Ngomongin ibadah di bulan Ramadan kan gak cuma puasa. Betul. Ada tarawih, tadarus. Nah, kalau dari ibadah yang lain selain puasa, apakah kita juga bisa mendapatkan healing? Sangat ya Ustadz ya. Iya. Sangat dan dengan syarat. Nanti syaratnya setelah ini kita akan kupas. Iya. Sholat, bayangkan. Di luar bulan Ramadan, kecenderungan kita tuh ngentengkan sholat, atau paling enggak sholat berjamaah lah yang kita entengkan, gitu. Nah, begitu masuk bulan Ramadan, euforianya begitu. Memang kita ini kaum euforia ini masalahnya ini kita ini. Iya bener, kaum momentum juga. Momentum bener Ustaz. Ya satu sisi ya itu nggak salah banget. Artinya daripada nggak meriah sama sekali gitu. Ya sesekali perlulah untuk tapi jangan sesekali dientengkan terus. Perlu ini dijadikan booster. Momentum dan euforia Ramadan ini kita jadikan booster untuk menampar kesadaran kita. Oh iya ya. Kayaknya kebiasaan untuk sering ke masjid, tadarusan, sholat jamaah, meskipun itu sunnah tarawih dan sebagainya, layak dibiasakan sebagda Ramadan gitu. Bahkan sebagian ulama itu ngasih notis bahwasanya
lulus atau tidaknya Ramadan kita itu pembuktiannya sebada Ramadan, bukan saat Ramadannya. Malah setelah Ramadannya itu ya Iya, Ustadz. dari ya? apa konsistensi? Dari keistiqomahan. Gitu. Ketika istiqomah menjaga amal-amal baik selama Ramadan, amal-amal baik itu dijaga sebada Ramadan masih konsisten, maka itu dikatakan lulus Ramadannya gitu. Nah, seperti taraweh tadi itu, taraweh. Bayangkan kita yang selama ini agak bebal menyungkurkan kepala kita bersujud kepada Tuhan alam semesta. Kalaupun toh sholat sujud itu pun di sisa waktu yang ada gitu. Sekarang sekalipun jam kantor, jam kerja atau apa, sebagian besarnya itu ngikut kepada ritme ini. Ya udah deh. Atau jam rapat, jam apa? Udah nanti ba'da tarawih ya. Sejak kapan coba? Sejak kapan sholat jadikan patokan waktu? Ya, ayo. Di luar Ramadan ya, kita bicara di luar Ramadan. Iya. Ya, begitu masuk Ramadan, udah deh menjelang buka ya gitu. Udah deh sebada tarawih ya dan sebagainya sih. Itu ente ini sampai kapan momentum terus nih kayaknya. Nah, ini gak jelek tapi hendaknya dijadikan booster gitu loh. Iya. Dijadikan booster. Oh, berarti kita tuh harus lebih spiritually sadar gitu. Spiritually sadar bahwasanya kita itu adalah makhluk yang butuh sandaran kepada Al-Khaliq gitu. Nah, kalau kita nyandar kepada sesuatu yang masih sifatnya sama-sama makhluk, itu rawan rapuh gitu. Kalau kita nyandar kepada sesuatu yang sesama makhluk, tapi kalau kita nyandar kepada yang sudah bukan lagi makhluk tapi Al-Khaliq, pencipta kita, itu kekuatannya kita akan mengakses infinity power itu ceritanya. Kekuatan tidak terbatas, berupa kepasrahan, berupa ketenangan, keridhaan, yang itu tanpa batas gitu. Makanya kalau ada masih orang ya protes, aku sabar, tapi kan kesabaranku ono batas sih dan sebagainya. Itu Bukan dia sabar tidak ya, sedang bersabar, tapi dia kesabaran itu tidak berbatas, tapi orang itu membatasi kesabarannya gitu. Infinity power, waduh, superhero kali Ustadz. Kayak ngomong ini kelas apa nih? Kelas S sama kelas A. Nah, tapi itu semua ada syaratnya ya, ada syaratnya, yaitu manakala satu kita tuh punya awareness, kesadaran ya. Makanya kita kenapa kok dari semua poin ibadah dalam Islam nomor satu itu niat. Ya, bahkan Al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi, Imam Nawawi yang nulis kitab Arba'in An-Nawawiyah, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, dalam Arba'un An-Nawawiyah itu nomor satu hadis yang diurutkan oleh Imam Nawawi, dan bahkan semua ulama kalau nulis muqaddimah selalu enggak lepas dari bab ini. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha wa ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ala ma hajara ilaih. Setiap amal itu tergantung dari niatnya gitu. Nah, niat itu apa? Ya awareness. Niat itu untuk supaya kita tuh memunculkan awareness gitu. Gak ada niat kita bisa modus sebagai seorang hamba, tapi dengan niat kita akan mencapai pada titik tulus sebagai seorang hamba. Widih. Gitu. Tanpa niat kita modus gitu. Kelihatan itu apa namanya, pencitraan-pencitraannya itu ya. Meskipun gak ada gorong-gorong itu kelihatan. Iya. Jadi jangan sampai modus, Sobat K, kita harus tulus ya. Sebagai seorang hamba. Sebagai seorang hamba kepada Tuhan. Diawali dengan niat yang benar. Ya, nomor satu niat. Nomor Kalau satu niat. Niatnya benar, terus kesadaran itu muncul, maka puasa sebagai healing, tarawih sebagai healing, itu akan terasa nikmatnya. Kalau nggak muncul, ya maaf, jujurli ya, beban rasanya. Beban akhirnya. Golek yuk tarawih, bolu cepat mana? Sing instan, lek 10 menit mari. Gitu. Akhirnya kita pragmatis, carinya yang simple, yang enak dan yang cepat mari. Karena kita anggapnya sebagai beban. Tapi kalau kita muncul awareness tadi itu, kita justru akan betah berlama-lama. Ba'da Isya masih belum tuntas, udah witirnya aku tak tunda aja nanti. Kenapa? Nanti sepertiga malam bangun lagi dia, bermunajat lagi kepada Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nih sebagian khobar menyatakan bahwa di Tarim Habib Umar bin Hafizahullah taala. Itu guru spiritualnya para ulama Indonesia banyak sekali, Habib Umar bin Hafidh. Itu satu hari, satu malam Ramadan, dan penduduk Tarim dan ahlu Tarim yang lainnya itu bisa 40 rakaat, 100 rakaat dan sebagainya. Kebayang nggak tuh? Waduh. Karena gini, sholat tarawih itu kan sholat sunnah mutlaqo. Sholat sunnah yang tidak ada batasan jumlahnya. Ya, Ustaz. Iya. Kalau setelah salam ya 2 itu. Tapi berapa kali itu mutlaqo. Tidak ada takyid, tidak ada pembatas gitu. Lah sehingga ba'da Isya sholat tarawih di masjid Imam Haddad misalkan. Selesai setelah itu jalan. Nah, setelah jalan ada masjid lagi. Ya jadi di Tarim itu tarawih itu enggak satu waktu. Nah, tapi ini ada yang jam 8.
Di sana jam 9, sini jam 10, jam 11. Jadi kita tinggal jalan aja set ke sini, selesai ke sini jalan lagi, terawih lagi gitu. Kenapa? Karena sampai pada kesadaran bahwa ini aku yang butuh nih kepada Tuhanku. Aku yang merasakan kenyamanan ketika sholat. Aku yang mendapatkan banyak keberkahan, kebermanfaatan dan sebagainya ketika sholat, sehingga dinikmati dan enjoying the process gitu. Nah, tapi kalau yang belum pada level itu ya, cakranya belum keluar. Kalau dalam bahasa Naruto itu ya ketonjok-tonjok gitu. Berat, rasanya berat. Cari yang cepat kayak Ustadz tadi sebut ya. Yang diingat itu ya kalau puasa itu laparnya, hausnya, perihnya perut dan sebagainya dan sebagainya gitu. Baik Sobat K. Nah itu tadi yang pertama nih Ustadz, niat, kesadaran. Selanjutnya apakah ada lagi Ustadz? Ada, yaitu sense of blessing. Rasa keberkahannya itu harus bisa dirasakan gitu. Gini. Coba deh cek, kita kiaskan, kita ngacak kepada diri kita masing-masing sendiri. Kita itu akan cenderung merasa tenang, kalem kalau kita itu ada yang jamin, ada yang handle, ada yang ngurus, dan segala necessary, segala kebutuhan, segala kekurangan, segala apa, itu udah ada yang handle. Itu kita relatif punya ketenangan, space, ketenangan yang lebih luas dibanding kepada sesuatu yang masih belum pasti. Gitu. Nah, ketika kita mengamalkan suatu amalan seperti puasa, seperti tarawih, dengan kita mengetahui pahalanya kayak gimana, keutamaannya kayak gimana, kehebatan, kemanfaatan yang kita rasakan ketika melakukan amalan itu yang membuat kita itu lebih bernyaman-nyaman, lebih rela bernyaman-nyaman. Tapi kalau nggak tahu ini apa sih gitu, buat apa sih, jam berapa gitu juga ini gak gue banget ini kayaknya dan sebagainya, karena dia belum merasakan sense of blessingnya. Tapi ketika kita Allahu Akbar, ini bukan takbir azan ya, tolong Sobat K, hati-hati notice ya. Ketika Allahu Akbar itu gitu, sense of blessing itu, wah aku terberkahi, aku dirahmati, aku dijamin, bahkan ketika aku mati detik-detik ini, aku surga yang aku dapatkan. Itu terus dicikoki itu. Itu self awareness-nya muncul seperti itu. Nah, saat-saat itulah kita itu mengalami spiritual healing. Gitu. Baik, jadi itu juga bisa jadi booster ya Ustadz, kalau kita cekoki terus, kita ingat-ingat terus keberkahan yang akan kita dapatkan ketika beribadah dengan niat, dengan tulus, lebih nyaman. Cenderung lebih nyaman, dan long Sobat lasting, kita lebih betah berlama-lama. Oke, jadi lebih long lasting, betah berlama-lama Sobat. Jadi ini kalau misal masih suka cari yang cepet-cepet ya Ustadz ya, itu tanda tanya nih Sobat K. Meskipun secara fikih tidak salah ya. Gak salah, iya. Nah nanti kita akan ngobrolin lagi bersama Ustadz Hutri ya, self healing, spiritual healing nih Sobat K di bulan Ramadan, dan bagaimana cara meraihnya. Sebentar lagi tetap bersama Dakwah Milenial. Terima kasih Sobat K untuk Anda yang masih setia bersama Dakwah Milenial K Radio Jember. Masih bersama saya Yunik Elsa dan juga Ustadz Hutri, founder dari Majelis Gaul. Nah sekarang sudah memasuki segmen terakhir, saatnya saya bacakan pesan yang sudah masuk dari Sobat K ke jalur WhatsApp K Radio Jember 0811 378 1029. Ustadz Hutri, ini ada pertanyaan dari Sobat K. Kalau misal saat Ramadan healing ke luar kota dengan jarak perjalanan jauh, apakah diperbolehkan untuk tidak berpuasa? Nah kalau ini healingnya dengan jalan-jalan ya Ustadz ya. Iya, apalagi sekarang ya, di TikTok, di Reels Instagram, itu promo pariwisata itu. Ini programnya Om Sandi nih ya. Itu my friend Om Sandi. Menparekraf. Iya, Menparekraf bener-bener gesit satset lah ya. Ya bagus. Merasakan Eropa di Pasuruan. Gitu kita udah wah, kayaknya kita perlu safari ke sana gitu. Apalagi Danau Toba, apalagi kawasan KIK. Saya lupa itu KIK. Pokok wisata yang prioritas lah gitu, yang jadi high class banget, level dunia, level kebagusannya dan sebagainya. Itu memancing kita untuk wah kayaknya pingin nih segera jalan-jalan ke sana. Apalagi Ramadan libur, ya gaji udah didapat, liburnya masih panjang. Nah, sehingga apa? Kecenderungan orang untuk safar meningkat gitu. Baik safar karena pekerjaan, baik safar karena hajat-hajat yang memang dibutuhkan, atau kadang-kadang memang benar-benar safar yang memang free time gitu, bener-bener longgar, bener-bener untuk relax, untuk santai. Nah sekarang pertanyaannya adalah gimana safar puasanya? Apakah boleh untuk dibatalkan? Nah ini dia nih,
Ini masuk di antara termin yang yuridullahu bikumul yusra. Allah itu menginginkan ibadah termasuk puasa untuk kita itu kemudahan, yusra. Wala yuridu bikumul usra, tidak menginginkan kesusahan. Jadi gini, para ulama sering bilang begini, Islam itu adalah agama yang mudah, jangan dipersusah, tapi juga jangan dientengkan, jangan dipermainkan, jangan dipermainkan. Oke, spesifik tadi jawabannya adalah boleh. Boleh ya Ustaz. Dalilnya jelas, wa man kana maridun au ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Yang sakit, yang dalam perjalanan, meskipun nanti para ulama mazhab itu beda-beda, standarisasi jarak yang ditempuh itu berapa. Yang paling ini silakan nanti bisa dipakai referensinya masing-masing para sahabat yang sobat K yang Anda tabani atau Anda adopsi. Yang paling ringan 30-an kilo, yang paling panjang Imam Syafi'i 80 kilo, 80 sekian kilo gitu. 80-an kilo. Artinya kalau udah masuk jarak ini terkategori safar gitu. Nah, kalau saya mengambil pendapat Imam Syafi'i yang sekitar 80-an kilo, 82, 83 kilo gitu. Lagi kalau udah lebih dari itu di safar, yang itu orang berhak untuk mengambil rukhsah, kemudahan tidak puasa, atau juga jamak qashar. Salat juga boleh di jamak qashar. Duhur sama asar 2 rakaat digabung. Itu boleh gitu. Dengan standarisasi jarak yang tadi itu. 80 km ya Ustadz ya? Iya, kurang lebih seperti itu. 82, 83. Oke. Nah, tapi yang perlu kita jadi catatan untuk kita manusia di zaman ini adalah kan hari ini alat transportasi itu semakin mudah, fasilitas lebih nyaman juga untuk kita manusia dan sebagainya. Bahkan kadang kalau patokannya jarak itu agak-agak confusing. Gini, saya perjalanan dari Jember ke Singapura 7 jam bisa nyampe loh. Iya. Ke Surabaya, dari bandara Jember ke bandara Surabaya setengah jam, dari Juanda ke Changi Singapura itu sekitar 2 jam setengah, 3 jam nyampe. Padahal berapa ribu kilo itu. Tapi saya ke Depok misalkan atau ke Bogor itu bisa sampai 20 jam dengan naik bis. Ya, itu kalau darat. Maka kalau patokannya jarak itu bisa terinikan lewat alat transportasi yang hari ini ada, kecepatan dan kenyamanannya. Nah, maka sekarang para ulama mutaakhirin memberikan satu warning, patokan bagi kita agar kita tidak terlalu ngentengkan. Meskipun secara fikih dan dalil itu sudah jelas ya boleh gitu ya. Tapi hendaknya kita itu punya nurani lah, punya sense yang peka gitu dalam Ramadan. Nah, kalau ini patokannya nih. Kalau puasa itu tidak menghalangi tujuan goals dari safar kita, misalkan safar kita untuk apa? Untuk bisnis, rapat, make an appointment, make decision dengan klien dan sebagainya, harus ke Jakarta dan sebagainya. Nah, puasa kita tidak mengganggu daripada hajat kita, tidak menggagalkan, tidak menyebabkan ketidakmaksimalan di dalam tujuan kita, goals kita, lanjut puasa. Gitu. Itu bisa dicapai dengan cara apa? Dengan naik pesawat yang cepat, berapa jam udah nyampe, itu pun nyaman, tinggal duduk, tidak keringatan dan sebagainya gitu. Nah, jadi patokannya kalau puasa itu tidak sampai menggagalkan atau mengurangi keoptimalan dari hajat atau goals dari safar kita, hendaknya kita lanjut puasa. Itu tapi dia. Kalau memang secara jujurly objectively dirasakan puasa sedikit mengurangi keoptimalan dari hajat kita dalam safar itu, baru silakan bisa diambil berbuka, tapi kemudian mengganti di lain hari, qadha di lain hari. Mengganti di lain hari. Jadi pas bukan berarti pas gak poso belas gitu. Tetap ada kewajiban gantinya itu, faidatun min ayamin ukhur itu, qadha puasa itu. Ya dihitung sesuai dengan totalannya lah, totalan buri lah jadi dari Jember itu. Totalan buri. Tapi ini juga harus benar-benar dipastikan ya Ustadz ya. Jangan sampai karena saya mau perjalanan terus langsung diniatin nggak mau puasa gitu juga nggak boleh ya Ustadz. Disampaikan oleh Kiai Haji Agus Ali Masyhuri, Pondok Pesantren Bumi Sholawat ya Sidoarjo. Beliau menyampaikan begini, sekalipun kita itu safar, wajib kalau perlu kita sahur, wajib itu niat. Kita tuh pasang niat. Untuk puasa. Kalau perlu sahur. Lah perkara di tengah jalan, di tengah mengarungi hari ini sebelum berbuka kok nggak kuat jam 11 kok kayaknya udah peri-peri, bahkan udah kayak semaput, udah geliyeng gitu ya dan sebagainya.
Nah, itu silakan berbuka gitu. Karena udah dirasakan doro dan toh juga udah secara dalil dia udah dibolehkan gitu untuk tidak puasa begitu. Tapi pasang niat. Ada hikmahnya. Kenapa kok pasang niat? Satu, bukankah innamal a'malu binniyat? Karena boleh jadi ya kita mati di hari itu. Misalkan gini nih. Kita udah ada jadwal schedule mati ini. Schedule matinya itu schedule meeting sama malaikat Israel itu. Singkat cerita kita safar jauh dan sebagainya. Nah, niatan safar kita itu udah dicatat gitu loh. Nah, ketika terjadi kematian, meeting dan sebagainya, kita masih terkategori so'im gitu. Jadi masih ada jaminan gitu dengan Allah Subhanahu wa taala lewat niat kita itu. Begitu. Itu hikmah di balik niat, keajaiban niat demikian. Baik, Ustaz Tutri, kita ke pertanyaan selanjutnya yang sudah masuk nih dari salah satu Sobat K mengenai spiritual healing, Ustadz. Ibadah itu kan spiritual healing, tapi banyak umat muslim yang setiap hari dia melakukan ibadah tapi masih belum menemukan ketenangan jiwa dari ibadah-ibadah yang dia lakukan. Jadi spiritual healingnya tuh gak dapet, Ustadz. Jadi pertanyaannya, apakah spiritual healing itu ditemukan atau harus dicari? Bagaimana nih Ustadz? Oke, nature or nurtured. Nah. Dia automatically ada, dapat hidayah gitu, dapat wangsit gitu. Atau dia perlu ikhtiar, mencari ya. Iya, perlu usaha, perlu effort untuk nyari. Ini menarik nih. Duh, saya mau ngomong apa lupa tadi. Oh iya gini. Sense. Lagi puasa ya Ustadz. sense, rasa itu yang kemudian perlu diinikan. Karena gini, boleh jadi sholat Allahu Akbar gitu. Boleh jadi dia melafazkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati dan sebagainya lillahi rabbil alamin gitu. Lafaznya begitu. Iya. Tapi pikirannya, rasanya, imajinasinya itu enggak inna Suzuki wal Honda wal Yamaha gitu. Artinya apa? Tetap dia dohir materinya, dia dohirnya ibadah, tapi pikirannya, jiwanya melayang kemana-mana. Kayak separuh nafasku terbang gitu kayaknya. Separuh nafasnya terbang. Nah, itu yang makanya kemudian dalam Islam ada teori namanya khusyuk. Nah, khusyuk itu. Itu yang bisa mengantarkan kita pada sense. Kita healnya dapat apa enggak dapat gitu. Nah, sama orang ketika ke gunung, ke pantai pun healing itu bisa sukses, bisa enggak sukses loh. Bisa dapat feel-nya, bisa enggak dapat. Contoh yang terbaru nih. Saya baru perjalanan sampai sini sambil saya cek-cek notifikasi, ada berita ada 2 orang bule di Bali dari Australia nih, itu harusnya seminggu di Bali untuk healing di pantai Dreamland Uluwatu. Itu saya baru di kemarin ke sana, bagus banget emang. Nah, tapi akhirnya dia terpaksa harus pulang besok. Kenapa? Karena ada gangguan. Dia nemukan di tasnya itu alatnya iPhone tuh yang kayak pelacak gitu loh. GPS. Ya kayak semacam chip gitu, merek iPhone, AirTip atau apa gitu ya. Dan itu emang digunakan untuk spying, untuk mata-mata. Jadi dia takut kan, dia kaget. Gak dapet tuh, dia udah berangkat ke Bali, dia udah nyampe. Niatnya udah ada ya Ustadz. Udah ada, amalnya udah terlaksana, udah nyampe. Tapi terganggu, gak dapet dia, feelsnya gak dapet. Nah, itu healing duniawi. Nah, healing ukhrawi juga sama. Tergantung kita sebagai usernya ini. Nah, ketika kita merasakan sense rasanya itu, kalau dalam bahasa Islam itu khusyuknya itu, maka dapat tuh healingnya tuh. Tapi kalau enggak, ya otomatis jangan salahkan sholatnya, tapi salahkan kitanya yang belum dapat khusyuknya itu. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, terus itu nature automatically ada pemberian automatically gitu, atau nurtured, atau dia itu butuh effort, diupayakan? Jawabannya both of them, dua-duanya. Oh, dua-duanya ya Ustadz. Dua-duanya. Yang pertama dia nature, ya itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam satu lafaz bunyinya itu wa nazalat alaihimus sakinah, dan kami turunkan, Allah yang nurunkan as-sakinah min qulubil mu'minin, dari hati-hati kalangan orang Islam, orang-orang beriman gitu. Jadi Allah yang nurunkan itu as-sakinah. Ada yang itu tiba-tiba tenang gitu. Itu yang pertama, both of them. Makanya kita juga diminta untuk doa, minta kepada Allah. Kadang bukan karena ikhtiar kita, tapi karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diajari doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubina ala dinik. Wahai zat yang bolak-balikkan hati, zat yang menghandle hati, teguhkanlah hatiku ini, sekankanlah hatiku ini, sabit. Sekan, mantap, kuat gitu ya, nyaman, anteng kalau kata orang Jember, anteng gitu. Ala dinik, di jalan agamamu. Nah, lewat doa itu kita minta
Allah itu naturally turunkan as-sakinah. Itu yang pertama. Yang kedua juga butuh effort. Juga butuh effort. Seperti apa? Persiapan. Menjernihkan pikiran. Menjernihkan ya, bukan mengosongkan. Nanti kalau mengosongkan jadi kesurupan dan sebagainya. Bengong ya Ustaz. Menjernihkan urusan. Jadi sebelum sholat dengan wudhu, sebagaimana jernihnya air menjernihkan kotoran dalam wajah kita, tangan kita dan sebagainya. Oh, hatiku juga harus jernih. Masalah Suzuki, Honda, Yamaha, tagihan-tagihan dan sebagainya, itu lepas dulu. Sehingga ketika melafazkan inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, amalan-amalanku, ya, wa mahyaya dan hidupku, matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah, Tuhan semesta alam. Nah, itu feels-nya dapat banget tuh. Sehingga cakra spiritualnya itu muncul gitu, keluar, buka gitu, jadi open. Nah, tapi emang itu semua butuh proses ya, butuh effort, dan ini never ending proses. Gak boleh orang mengklaim awakmu makom gak husu awakmu ya. Ente ini kadang-kadang ente gitu. Gak kayak ana itu makomnya enggak, ini bukan prestasi pamer-pameran. Justru semakin disembunyikan, diprivatisasikan, kehusyuan itu semakin mesra privasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin dipamer-pamerkan, aku tuh makomnya udah khusyuk banget dan sebagainya, sampai gini. Waduh, semakin digembar-gemborkan itu semakin ini. Ya, tapi kalau diajarkan sebagai litadrib, litarbiyah itu boleh konsep-konsepnya. Tapi dipamerkan pencapaian spiritualnya dan sebagainya itu mengurangi kehusyuan justru. Nah, effort itu pemberian dari Allah, hidayah dan juga ikhtiar dari kita gitu. Baik, jadi untuk mencapai spiritual healing ya Sobat K, yang harus diperbaiki pertama dulu ibadahnya. Betul. Khusyuknya. Jadi gak cuma sekadar menjalankan ibadah tapi pikirannya kemana-mana. Tidak juga kuantitasnya, tapi kualitasnya. Betul banget, kualitasnya diperbaiki ya Sobat K. Akhirnya kadang dijebak juga nih sama anak-anak Gen Z yang tanya, "Loh kalau gitu Ustaz, mendingan mana? Kuantitas yang banyak tapi gak berkualitas, tapi sedikit tapi berkualitas." Ya. Saya ini bukan tipe orang konflik, bukan tipe orang kontradiktif. Saya tipe orang combining. Kenapa enggak? Jumlahnya banyak, berkualitas semua. Nah itu jumlahnya banyak, berkualitas semua. Butuh latihan memang. Iya, latihan. Bahasa gitu prihadoh istilahnya. Latihan ya Sobat K, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ibadah yang berkualitas, bisa khusyuk, akhirnya kita bisa mendapatkan spiritual healing dari agama Islam, dari semua yang kita lakukan. Sobat K, untuk segmen terakhir ini, saya akan berikan waktu untuk Ustadz Hutri closing statement dalam dakwah milenial di tema hari ini. Ramadan adalah momen untuk spiritual healing. Silakan Ustadz Hutri. Baik, Sobat K yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan momentum Ramadan ini tidak berlalu begitu saja. Ada jejak-jejak jiwa yang tertanda di semesta. Berupa apa? Kekhusyuan, kesadaran, pertaubatan, keinsafan dan sebagainya. Kita gak perlu jauh-jauh healing ke luasnya samudra, indahnya pantai, tingginya gunung, enggak. Tapi kita menyelami diri kita sendiri, menyadari, menginsafi diri kita sendiri. Nah, makanya man arafa nafsah, barang siapa yang mengenali dirinya, memahami dirinya, arafa rabbah, dia mengenali juga Tuhannya. Bukan mentuhankan diri, enggak, tapi dia nyadar dalam posisinya sebagai seorang hamba, dalam posisinya sebagai seorang makhluk, harus bagaimana, harus berbuat apa dalam kehidupan ini. Begitu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Sobat K, sudah kita lalui ya 1 jam bersama Ustadz Hutri nih yang membahas tentang Ramadan, momentum untuk healing spiritual. Sekian dakwah milenial hari ini Sobat K. Kita akan bertemu kembali dalam dakwah milenial setiap hari selama bulan Ramadan, dimulai dari jam 4:30 sampai menjelang berbuka puasa. Kalau saya dan Ustadz Hutri sudah pamit undur diri, ini tandanya sudah waktunya untuk berbuka puasa. Selamat berbuka puasa untuk Ustadz Hutri dan juga seluruh Sobat K. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.